Hai guys, welcome back to RL Chess. Teman-teman, gue mau bahas pertandingan antara Gukes melawan Fabiano Caruana dari babak keempat Norway Chess 2025, pertandingan kelas dunia dengan format catur klasik yang diadakan di kota Stavanger, kampungnya Magnus Carlsen nih guys. Gukes Domaraju yang kemarin berhasil mengalahkan Hikaru Nakamura ditantang oleh pecatur Amerika berikutnya Caruana yang kemarin menang melawan Arjun Erigaisi. Ya, dari babak catur klasik ternyata mereka remis teman-teman. Jadi kalau format dari Norway Chess, mereka harus lanjut adu penalti ibaratnya di Armageddon Game. Putih 10 menit, hitam 7 menit. Konsekuensi atas waktu hitam yang lebih sedikit, kalau remis menang hitam. Yuk, di like dulu, di share, di subscribe, dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess buat dapetin konten eksklusif video panjang dari RL Chess. Putih kuda ke petak F3, hitam kuda F6, putih B3, hitam D5, putih bishop B2, hitam C5. Ya, rata-rata pecatur India ini punya senjata rahasia teman-teman, yaitu pembukaan Nimzowitsch Larsen attack ini nih guys. Kemudian putih E3, hitam G6, putih C4, hitam makan pion, kemudian dimakan lagi dengan pion B, hitam bishop G7. Ya, Caruana ternyata menjawab serangan dari Gajah Fianchetto putih dengan Gajah Fianchetto juga guys, atau Fianchetto. Putih bishop E2, hitam melanjutkan dengan rokade, putih lanjutkan dengan rokade, hitam kuda ke petak C6, putih D3, hitam benteng B8. Putih kuda C3, hitam A6, putih A4. Ya, mencegah ide B5. Kemudian hitam akhirnya menjalankan langkah B6. Putih queen ke petak D2, hitam bishop ke petak F5, menekan pion D3, putih cover dengan benteng F ke petak D1, hitam menteri D7, putih melakukan langkah menarik di middle game ini teman-teman. Ya, putih mainkan langkah kuda D5, menawarkan pertukaran kuda, yang kalau dihitung sekilas bukannya dapat pion nih. Ya, ini cukup bahaya ya teman-teman. Apabila hitam menerima pertukaran, maka ada ancaman pada kuda di petak C6. Sementara kalau dimakan pionnya, ada garpuan pion E4. Menteri dan bishop akan diancam di waktu yang sama. Sementara kalau misalkan nggak mau makan juga kurang bagus juga. Let's say dia di sini kuda ke petak B4, maka bishop makan, dimakan lagi E4. Ini akan menyulitkan buat hitam karena setelah bishop G4 ada kuda E5. Jadi pion racun teman-teman disiapkan oleh juara dunia Gukes. Caruana merespon dengan bishop mundur ke petak E6. Pertukaran kuda terjadi dan mengakibatkan hitam memiliki struktur yang kurang bagus, yaitu double pawn. Pion tumpuk. Putih mainkan bishop C3, sepertinya ini idenya. Hitam menjawab dengan langkah A5, bukan langkah yang tepat karena harusnya di sini hitam ya langsung menutup ini ya. Pertahanan yang mulai rusak ya, yang mulai rapuh, tapi dia pilih A5 sehingga dimanfaatkan oleh putih dengan queen ke petak B2, ancam pion F6, queen E7, mendefense. Kemudian putih ya sayang sekali tidak mainkan dobrakan lewat pion center, tapi mainkan langkah natural kuda D2. Ya, aku tahu tujuannya untuk kuda E4 ya, menekan kembali pion F6. Untung aja hitam melakukan kesalahan. Di sini langkah terbaiknya adalah bishop C8, tapi kuda E5 dimainkan. Jadi Gukes punya kesempatan kedua untuk dobrak lewat pion center, D4, pion makan pion, kemudian dimakan lagi dengan pion, kuda harus ke petak D7. Langkah ke-21, benteng E1 dimainkan. Idenya secara tidak langsung ancam menteri di petak E7. Hitam menjawab dengan langkah H5, putih D5, hitam bishop ke petak F5. Ya, ancaman discover take dari benteng E1 bisa dilakukan. Nah, kalau teman-teman berpikir di sini kemudian putih queen ke petak C2, hitam queen ke petak F4, putih naikkan benteng ke petak E3, hitam kuda ke petak E5 mencegah ide benteng, putih melakukan pertukaran bishop dan kuda, dimakan lagi,
Bishop F3, kemudian Queen ke petak D4, ancam benteng, benteng geser. Ya, mau jalan F4, kudanya nanti enak di sini. Kalau F4, Queen ya kena trap ya. Jadi serba salah, posisinya suksuang ya. E4 dimainkan, kemudian putih dapatkan pion di petak F5. Mau dorong E3, ada kuda E4. Susah juga. Akhirnya hitam pilih benteng F ke petak E8. Sudah masuk 30 langkah teman-teman. Tapi kita sudah bisa lihat di sini ya, bahwa putih jelas lebih unggul. Kita coba lihat secara struktur pion aja kurang bagus ya hitam. Kenapa terpecah pionnya? Ya terutama ini nih. Bagaimana cara Gukes Domaraju melanjutkan permainan? Kalian punya ide? Yes, kuda F1 dimainkan. Kemudian menteri ke petak C5, kuda naik ke petak E3. Mencegah laju pion hitam, menteri ke petak D6 mundur, menghindari ancaman discover take, pion di petak H5 tidak terselamatkan. Satu lagi pion tumbang. Hitam Queen ke petak G6, di cover dengan Queen, kemudian benteng B ke petak C8, putih dorong pion D6, pion bebas. Hitam benteng C ke petak D8, putih dorong terus. Hitam benteng naik ke petak E6, putih mengcover pion dengan baterai. Hitam bishop ke petak E5. Gukes tidak lupa dengan pertahanannya. Dia mainkan langkah H4. Hitam coba menyerang dengan F5. Putih mendobrak lewat pion di sayap menteri. Ya, dia tahu ada ide F4 dan kuda mau dilarikan ke petak C4. Atau Queen ke petak C4 dengan tujuan ancaman pin ya dari Queen. F4 memang tetap dilakukan dan kemudian putih H5 dulu ancam Queen. Queen ke petak F7, ya kuda berpindah ke petak G4. Mengancam bishop, bishop mundur ke petak C7, langkah ke-41, putih melakukan pertukaran pion, dimakan lagi dengan bishop. Rook ke petak D6, coba menyederhanakan permainan, sekaligus ancaman kuda H6. Ya, sementara makan pion, ada ancaman discover check. Serba salah dan sudah susah ya. Raja ke petak F8. Coba temukan langkah bagus dari putih, teman-teman, di langkah berikutnya. Yes, betul sekali. Queen ke petak B2 sambil ngancam bishop, ngancam diagonal petak H8. Bishop C7, rook tukar rook, dimakan lagi dengan queen. Kemudian queen masuk lakukan skak, raja ke petak E7, queen G7, queen F7, queen G5, raja ke petak F8. Dan kemudian kuda ke petak E5. Dimakan nggak bisa, benteng akan jatuh. Teman-teman ingat rumus ya, tadi pada saat Queen G7, Queen F7 kenapa nggak ditukar aja ya, biar lebih sederhana. Ingat, ketika kita sedang menyerang, jangan lakukan pertukaran perwira yang besar, karena akan mengurangi serangan kita. Ya, selama kita masih bisa menolak pertukaran, coba itu lakukan untuk terus menjaga serangan. Kuda E5, menteri B3, dan coba tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Gukes, guys. Gukes benar-benar on fire, dia mainkan benteng ke petak D6. Gukes yang kita tahu sering bermasalah dengan manajemen waktu, kali ini luar biasa di game ini dengan benteng D6. Apabila dimakan, ada queen makan D8. Hitam mainkan E3, putih menutup pertandingan dengan langkah ke-51, benteng F6. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya, raja ke petak E7, maka checkmate dengan queen G7 ditutup dan boom, checkmate. Wah, ada game. 89,7% akurasi dari putih. Hitam 79,9%. Karena menang di Armageddon game, tambahan poinnya hanya 1,5 poin. Sementara Caruana yang kalah tetap mendapatkan 1 poin. Ya, untuk klasemennya, nanti babak kelima, Gukes akan bertanding dengan WI. Besok ya teman-teman, hari ini libur dulu. Dan ini hasil sementaranya. Magnus 8 poin. Caruana 7 poin, Hikaru 5,5, dan Gukes 4,5. Akankah Gukes mampu menjaga kemenangannya lagi, guys? Karena lawan berikutnya akan berhadapan dengan WI. Coba berikan komentar kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nanti malam kita live nih, mabar guys. Jangan lupa follow Instagram aku dan TikTok juga Twitch dari RL Chess. Kita ketemu di video berikutnya.